Menjadi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Dinas Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pendidikan yang berkesempatan hadir, juga dari Ombudsman. Selamat siang Bu, matur suwun kehadirannya. Juga dari LPMP Provinsi Jawa Tengah, juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota beserta jajarannya se-Provinsi Jawa Tengah, juga termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Jawa Tengah, maupun dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, Bapak Ibu camat di seluruh wilayah Jawa Tengah, dan juga kepala desa, dan juga komite sekolah yang berkesempatan hadir, kepala sekolah juga, termasuk orang tua, wali murid, dan juga tak lupa juga dari cabang dinas pendidikan dan cabang dinas pendidikan wilayah 1 dan sampai dengan 13, dan juga masyarakat juga. Masyarakat umum yang menyaksikan secara daring, baik melalui YouTube maupun juga dari Zoom kami, dan juga tak lupa sobat kami dari PT Telkom Jawa Tengah. Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, baik melalui tatap muka secara langsung di ruangan ini maupun juga melalui Vicon di Zoom maupun di YouTube. Bapak Ibu, untuk kegiatan yang rutin tahunan kami adalah kegiatan PPDB yang kebetulan tahun ini juga hampir sama dengan tahun kemarin dalam kondisi COVID, dan sebelum kami sampaikan terkait dengan kegiatan yang akan dilangsungkan nanti dalam tahun ajaran baru 2021-2022, ini kemarin sesuai dengan dawuh Pak Gubernur, kami akan melakukan Vicon dengan masyarakat terkait dengan masukan-masukan yang mungkin perlu kita tampung, kita akomodir sebelum kita diskusikan bersama dengan tim, dan juga kita sampaikan kepada Bapak Gubernur terkait dengan usulan-usulan masyarakat yang tentunya tidak menyimpang dari regulasi Permendikbud terkait dengan PPDB. Bapak Ibu, sebelum kita diskusi banyak nanti masukan-masukan dari semua unsur yang berkepentingan dengan PPDB ini, maka sebelum kita sampaikan diskusi, maka kami nanti mohon berkenan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menyampaikan terkait dengan materi paparan untuk
rencana kegiatan PPDB tahun ajaran 2021-2022 ini. Sehingga nanti harapan kami dari materi yang disampaikan, masyarakat bisa menyampaikan masukan-masukan, usulan-usulan yang tentunya nanti sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian pembukaan dari kami, dan untuk itu mohon berkenan Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Hari Poljanto, bisa segera menyampaikan paparannya maupun juga sambutannya. Matur suwun, monggo diperkenankan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam situasi pandemi ini kita harus tetap melayani melalui program-program pendidikan, termasuk dalam hal ini melalui PPDB. Bapak Ibu sekalian, share screen bisa Mas? Izin share screen terkait dengan rencana. Izin ya Mas, tak rapat sih Mas. Ya, ya. Selamat bergabung teman-teman. Ya, klik berikutnya. Lanjut Mas. Ya, selamat bergabung teman-teman dari Kanwil, Kemenak, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Permadestapil, Dinas Sosial, Wandik, Ombudsman, LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, para camat, para komite sekolah, para orang tua, calon peserta didik, SMA SMK, SLB, cabang dinas, wilayah 1-13, PT Telkom, dan hadirin sekalian yang hadir luring maupun daring. Pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam forum ini. Tujuan forum ini adalah untuk menerima masukan, saran terkait dengan kebijakan PPDB yang nanti akan kami sampaikan, karena kita sudah memproses usulan-usulan ini sejak akhir tahun 2020 dan sekarang kita akan masuk pada tahapan implementasi. Minggu kemarin kami diterima oleh Bapak Gubernur untuk mempresentasikan rancangan kebijakan PPDB dan berbagai masukan sudah dapat dipahami, tetapi Pak Gubernur memohon kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai lingkungan, termasuk yang hari ini akan kita laksanakan, supaya kebijakan yang nanti dibuat oleh Bapak Gubernur terkait PPDB ini sudah tidak ada resistensi setelah peraturan gubernur ditandatangani. Ini memang agak dibalik sedikit, jangan sampai kemudian pergubnya ditandatangani masih banyak protes. Makanya kalau ada masukan-masukan, usulan-usulan, sekarang masih ada waktu supaya begitu Pak Gubernur Kerso menandatangani, resistensinya sudah selesai dan tinggal pelaksanaan. Berikut Mas. Bapak Ibu, kebijakan kita ibarat jembatan menghantarkan anak-anak kita ke seberang sungai tempat harapan itu diandalkan, dan mudah-mudahan PPDB ini menjadi bagian dari jembatan itu. Mudah-mudahan ini filosofinya begitu. Lanjut.
Dasar kegiatan penyelenggaraan PPDB, Mas. Macet. Dasar penyelenggaraan PPDB tahun 2021 adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ada dua hal yang perlu kita cermati terkait dengan perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB pada tahun ini 2021-2022 dengan 2020-2021 pada tahun kemarin. Ya. Yang perbandingan. Kita akan lihat perbandingan kebijakan. Next. Mati, Pak. Hah? Ya, ini dibesarkan, Mas ya. Pada SMA, pada aspek titik zonasi, tahun lalu berdasarkan tempat kedudukan kantor desa, kelurahan dengan sekolah. Tahun ini kebijakannya adalah berdasarkan jarak ordinat rumah tempat tinggal sesuai KK dengan sekolah. Mengapa ini harus disesuaikan? Karena kemarin rumah yang dekat dengan sekolah itu jaraknya bisa lebih jauh karena tempat kantor kelurahannya jauh dari sekolah. Ini banyak menimbulkan pertanyaan, maka tahun ini kita usahakan adalah jarak ordinat rumah tempat tinggal sesuai KK. Kemudian yang kuota sesuai jalur, ini juga pengaturan. Ya, tahun ini zonasi 55% termasuk zonasi khusus maksimal 10% itu untuk kecamatan-kecamatan yang tidak ada SMA, SMK. Nah, ini kemarin juga menguat karena kita masih punya banyak kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Kemudian perpindahan orang tua 5%, afirmasi 20%, yang kemarin 15%, dan prestasi yang kemarin 30% menjadi 20%. Nah, ini persentase untuk masing-masing jalur. Kemudian bukti domisili, kalau tahun kemarin, tahun lalu, KK dan SKD masih berlaku. Tahun ini KK, hanya KK, dan SKD tidak berlaku. Nah, ini nanti antisipasinya seperti apa. Kemudian wilayah kecamatan belum berdiri SMA negeri, itu zonasi khusus, ya. Tadi sampaikan, ada zonasi khusus, dan bukti calon peserta didik dari keluarga kurang mampu, nanti dari data DTKS, Dinsos, dan data PIP. Maka kami mengharapkan dari teman-teman Dinsos, data-data ini bisa disiapkan. Berikut perbandingan pokok pengaturan pada SMK. Pada SMK ini juga ada hal yang menarik. Kalau kemarin anak nakes terkait COVID ini yang dimasukkan di dalam proses seleksi, sekarang seleksi bagi CPD dari keluarga miskin dan lingkup COVID paling sedikit 15%. Kemudian afirmasi wilayah. Tahun lalu itu ada banyak masalah karena SMK tidak ada zonasi, sehingga banyak anak-anak desa sekitar sekolah itu yang tidak bisa diterima karena kalah bersaing. Padahal sekolah itu masih
berada pada tanah bengkok misalnya. Nah ini kan menimbulkan perasaan yang nggak enak, maka tahun ini pengaturan jarak terdekat sebanyak 10% bagi calon siswa yang terdekat domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Nanti ini afirmasi wilayah pada SMK. Ini kebijakan dan Pak Gubernur setuju. Dan didasarkan pada nilai rapot dan bobot prestasi akademik maupun non akademik. Jadi tetap prestasi. Karena di SMK ini ya selain keunikan kompetensi keahliannya, juga karena tidak ada zonasi itu kemarin. Ya. Berikut, jalur dan kuota PPDB SMA. Yang pertama zonasi paling sedikit 55%. Zonasi paling sedikit 55%. Kemudian prestasi paling banyak 20%. Afirmasi paling sedikit 20%. Dan perpindahan tugas orang tua paling banyak 5%. Ya. Next saja Mas. Ya. Saya ulangi ya. PPDB SMA, zonasi paling sedikit 55%, prestasi 20%, orang tua 5%, dan afirmasi 20%. Yang zonasi itu termasuk zonasi khusus, zonasi yang kecamatannya belum ada sekolahnya. Kemudian berikutnya persyaratan PPD SMA sesuai jalur. Ya. Pertama, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. 2, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan berdasarkan data administrasi kependudukan. Ya. Banyak kemarin yang menyiapkan 6 bulan. Ternyata peraturannya 1 tahun. Nah, dia tidak bisa. 3, tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus, bencana alam dan atau bencana sosial. Nah, bencana alam ini tentu harus ada buktinya. Bukti penetapan bencana alam dan bencana sosial. Bukan kemudian mengaku-ngaku bencana alam. Ini harus ditegaskan ya. Siapa yang menetapkan bahwa itu bencana alam? 4, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. Dan 5, calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai dengan tempat kedudukan ponpes panti asuhan. Ya, bukan alamat rumah anaknya, tapi kedudukan ponpes atau panti asuhannya. Bapak Ibu, berikutnya adalah persyaratan PPDB SMA sesuai jalur. 1, jalur afirmasi. Afirmasi ini adalah salah satu adalah afirmasi ekonomi, afirmasi inklusi, dan afirmasi kesehatan. Yaitu 1, dari keluarga ekonomi tidak mampu, 2, dari penyandang disabilitas, dan afirmasi untuk putra tenaga kesehatan, nakes. Syaratnya dari keluarga tidak mampu, datanya DTKS, dari Dinsos, dan data KIP, Kartu Indonesia Pintar. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan tidak berlaku. Karena dulu beberapa tahun yang lalu, begitu yang dimaksud surat keterangan tidak mampu adalah kartu-kartu ini, tapi kemudian berhamburan membuat surat keterangan sendiri dari kelurahan dan akhirnya sulit dikendalikan. Yang kedua adalah persyaratan PPDB sesuai jalur perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua ini 1, bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan dari anak guru. 2, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan perusahaan
Dan ketiga bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Yang ketiga jalur prestasi. Lanjut. Jalur prestasi ini kita sebenarnya senang anak-anak kita menjadi bersemangat di dalam mengikuti ekstrakurikuler karena prestasi non-akademik juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tapi ini sering confuse karena pengaturan mana kejuaraan berjenjang, mana kejuaraan tidak berjenjang, mana kejuaraan bergu, dan mana kejuaraan pribadi. Nah ini nanti di dalam juknis tolong harus ditajamkan supaya tidak menimbulkan miskomunikasi antara pihak sekolah yang memverifikasi dengan di pihak dinas panitia. Pertama, jalur prestasi ini bagi CPD, calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Jadi kalau di dalam zonasi menggunakan jalur zonasi. Jalur prestasi digunakan bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Kedua, seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot, bobot nilai prestasi, kejuaraan akademik, dan non-akademik. Dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Ini untuk kejuaraan akademik dan non-akademik itu perlu diverifikasi dan diperjelas ketentuan teknisnya. Ini tahun lalu menimbulkan polemik yang cukup berat karena yang menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan itu tidak selalu pemerintah. Ada asosiasi organisasi tertentu yang levelnya nasional, tapi prosesnya itu tidak mewakili keterwakilan kejuaraan nasional. Nah ini harus dipertajam supaya tidak mengecewakan. Yang ketiga, bukti prestasi diterbitkan paling lambat, paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi tidak boleh kemudian mau daftar SMA, buktinya itu adalah kejuaraan bayi sehat. Wah, zaman ini 6 bulan biar, kan enggak pakai Pak ya. Jadi 3 tahun. Paling cepat, paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Berikut seleksi. Ya, ini kami sampaikan pertama jalur zonasi, jarak tempat tinggal terdekat, dan usia yang lebih tua. Jadi usia tua ini juga menentukan. Karena diprioritaskan, karena mungkin dulu lambat, kemudian harus diprioritaskan. 2 jalur afirmasi, juga jarak tempat tinggal terdekat dan usia. Jalur pindah orang tua juga jarak tinggal terdekat dan usia, dan prestasi, bobot nilai tertinggi dan usia. Ini pertimbangan-pertimbangannya untuk prioritas. Berikut PPDB SMK, tadi sebagian sudah kami sampaikan, seleksi bagi calon siswa dari keluarga miskin dan lingkup COVID paling sedikit 15%, lingkup COVID maksimal 15%. Seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi calon siswa sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. 3, seleksi prestasi didasarkan pada nilai rapot dan bobot prestasi, kejuaraan akademik dan non-akademik, dan prioritas seleksi berdasarkan prioritas domisili dalam satu wilayah, kabupaten kota, dan usia yang lebih tua. Bapak Ibu, berikutnya adalah jadwal penyelenggaraan. Ini tidak saya bacakan. Kita harus segera memulai karena ini sudah bulan akhir April dan sebentar lagi kita akan masuk Mei. Kalau ini sudah bisa ditandatangani pergub dan juknisnya, kita akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, dukungan data berikutnya.
dukungan data-data yang diperlukan di dalam PPDB ini, data siswa dan ordinat tempat tinggal, lanjut Mas, dari Pusdatin Kemdikbud. Nanti tolong difinalkan data Pusdatinnya. 2, data kartu keluarga dari Dinas Permasdikcapil. Mohon ini Dinas Permasdikcapil dapat support data ini. Ketiga, data siswa miskin dan anak panti dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Data nakes dan kait COVID dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Data Ponpes dari Kanwil Kemenak. Data prestasi dan rapot Kanwil Kemenak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sistem aplikasi dari PT Telkom dan data akreditasi dari BAN SM Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya dan kami mengharapkan dalam waktu-waktu yang tersisa ini koordinasi, komunikasi antar lembaga penyelenggara dan antar lembaga yang mensupport data ini dapat terus ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Nanti teknisnya Bapak Ibu ada tim dari kami yang akan dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, dan memberikan klarifikasi jika masih ada hal-hal yang belum jelas. Kami haturkan terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas yang telah menyampaikan tadi paparannya. Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi kami sampaikan terkait dengan paparan teknis dari PT Telkom yang akan mensupport terkait dengan aplikasi PPDB yang akan kita lakukan nanti di tahun 2021-2022 ini. Ada banyak hal, nanti masukan tolong nanti bisa disampaikan ke kami melalui email di ppdb-jateng2021@gmail.com atau kalau yang dari Zoom bisa langsung chat ke kami, kemudian yang dari YouTube bisa juga komen yang terkait dengan beberapa hal yang memang belum bisa dilakukan. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa di dalam Pergub nanti yang akan kita susun ini berdasarkan masukan-masukan juga dari masyarakat dan nanti kami sampaikan kepada Pak Gubernur, dan untuk itu turunannya nanti kita telah siapkan juga juknis PPDB yang nanti juga akan kami share kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah dalam rangka persiapan PPDB ini. Untuk selanjutnya mungkin Pak dari tim Telkom, silahkan duduk aja di sini. Baiklah, dari Telkom akan menyampaikan terkait dengan materi PPDB. Monggo, silahkan dari Matur nuwun Pak Roberto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah atau yang mewakili beserta seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan. Gak apa-apa Pak, saya di sini aja Pak, biar luas, lebih enak geraknya. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir baik secara virtual maupun yang offline yang ada di ruangan ini, izin saya Damas dari Telkom yang akan coba untuk bisa menjelaskan sedikit bagaimana solusi yang yang tahun ini kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mensupport penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Secara konsep
berdasarkan kebijakan tadi sudah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pak Haribul. Nah, kalau saya akan menjelaskan sedikit bagaimana secara sistem yang akan kita deliver dan digunakan pada saat PPDB online Provinsi Jateng. Next. Salah satu yang sedikit berbeda dibandingkan dengan PPDB online di tahun yang sebelumnya, pada tahun ini kami melibatkan juga SMP sekolah asal, satuan pendidikan asal, yaitu SMP, untuk bisa memvalidasi data-data profil siswanya yang saat ini kelas 3, yang nanti akan menjadi calon peserta didik di tingkat satuan pendidikan SMA maupun SMK. Next. Nanti akan ada menggunakan tools tambahan, yang akan diupdate oleh sekolah asal adalah profil dan juga koordinat lokasi rumah siswanya. Karena pada tahun ini, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, menggunakan titik lokasi rumah, bukan lagi kantor kelurahan atau kantor desa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian data yang perlu divalidasi juga adalah data prestasi yang tadi disebutkan oleh PLT Kepala Dinas, bahwa pertama prestasi tersebut masuk berjenjang atau tidak berjenjang. Kemudian apakah masih termasuk minimal 6 bulan, maksimal di 3 tahun. Kemudian data berikutnya adalah data rapot. Data rapot ini yang akan nanti mempengaruhi poin pada saat seleksi PPDB secara daring atau secara online. Kemudian ini akan dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu mengupdate data akreditasi sekolah asal. Akreditasi SMP-nya ini akreditasi apa? A, B, atau yang lainnya. Yang kemudian data ini semua nanti akan tetap kami cross-check kepada instansi-instansi yang berkaitan. Contoh akreditasi itu nanti akan kami koordinasikan juga melalui Dinas Pendidikan ke BASN yang mengelola untuk akreditasi itu sendiri. Next. Next lagi. Belum bergerak? Oke. Jadi harapannya dengan kami pada tahun ini melibatkan satuan pendidikan asal, sehingga kami mengurangi data-data yang diupload atau diunggah oleh siswanya. Jadi dalam hal ini tidak merepotkan calon peserta didik, karena dia tidak perlu harus ke warnet atau ke sekolah untuk bisa mengunggah dokumen-dokumen tersebut, karena hal tersebut pastinya berpotensi anak tersebut atau orang tuanya harus keluar dari rumah. Kemudian juga data-data ini sudah tervalidasi oleh satuan pendidikan dengan harapan benar-benar datanya sudah valid begitu. Bukan data yang diinputkan atau dituliskan oleh yang bersangkutan atau yang berkepentingan sendiri. Gimana? Bisa next? Kemudian dari sekolah tujuan, nanti dari sekolah tujuan itu ada tools juga yang diupdate oleh satuan pendidikan SMA maupun SMK yang meliputi data profil, kemudian pointing sekolah tujuan karena ini juga berpengaruh, kemudian juga daya tampung, pengelompokan zonasi, ini hal-hal yang krusial juga karena sekolah nanti beserta perangkat di lingkungannya, baik itu desa, lurah, dan masyarakat setempat juga akan melakukan keputusan bersama untuk zonasi mana yang masuk di dalam SMA atau SMK yang dipilih. Kemudian juga untuk SMK pastinya ada kompetensi dan peminatan. Next. Jadi dari tahun ini juga kita setelah data-data tadi diambil dari satuan pendidikan asal maupun satuan pendidikan tujuan yaitu SMA, kita juga mengambil data yang berdasarkan secara integrasi data dari wali datanya masing-masing. Contoh data calon peserta didik itu kita ambil juga dari Pusdatin. Jadi setelah kita nanti minta profil siswa dari SMP, dari sekolah asal, kami akan cross-check dengan datanya Pusdatin. Apakah ini berbeda atau sudah cocok, sudah sama. Acuannya pasti menggunakan NISN. Nah, kita masih berproses juga untuk data dari Dukcapil, karena nanti alamat itu kan paling pasti diambilnya dari data kependudukan. Nah, harapan kami nanti bisa bekerja sama juga di open API-nya, integrasinya melalui Dukcapil Provinsi, kemudian bergulir ke Kemendagri. Next. Nah, mekanisme-mekanismenya nanti akan ada data yang sekarang diproses, bergulir sampai akhir April. Kemudian nanti
ada timeline lagi waktu untuk verifikasi data, baru setelahnya kita berjalan untuk pelaksanaan PPDB. Nah, untuk perbaikan-perbaikan data itu sendiri, jika ada yang berbeda, nanti akan muncul notifikasi bahwa jika ada data yang tidak sesuainya di kependudukan, artinya calon peserta didik tersebut harus membetulkannya ke Dukcapil di kota kabupatennya masing-masing. Saya ulangi, jika ada ketidaksesuaian data kependudukan, calon peserta didik itu membetulkannya ke Dinas Dukcapil kota kabupaten di tempatnya masing-masing. Kemudian apabila ada data yang terkait profil di saat masih bersekolah, data Pusdatin begitu, ada dua mekanisme. Jadi bisa melakukan update data mandiri melalui situs yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud, maupun nanti bisa difasilitasi oleh operator Dapodik di sekolahnya masing-masing. Next. Ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau ada yang berbeda ya diperbaikinya ke Dukcapil, kemudian yang lainnya diperbaikinya ke sekolah. Next. Nah ini prosesnya. Dalam persiapan untuk menuju pelaksanaan PPDB, kita sudah membuat timeline bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga dinasnya terkait. Ada 2 minggu waktu untuk perbaikan data, kemudian 2 minggu untuk pelaksanaan nanti. Lanjut. Next. Ini tadi sudah saya jelaskan. Next saja langsung, biar nanti lebih banyak tanya jawab. Lanjut aja. Terus. Nah di sisi operator sama juga nanti akan banyak verifikasi juga data-data. Next. Tadi profil dan sekolah daya tampung ini yang ada di sekolah tujuan. Lanjut aja. Nah ini tampilan untuk situs yang ada di satuan pendidikannya SMA atau SMK. Jadi nanti di sini operator-operator sekolah yang SMA akan mengupdate data-datanya di situs. Tampilannya seperti ini. Next saja. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait sistem. Hari ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi. Saya kembalikan ke Pak Roberto selaku moderator. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dari Telkom yang menyediakan aplikasi. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan dan nanti coba ini saya beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah ini seandainya nanti ada seseorang yang menanyakan, yang pertama adalah batasan penetapan zonasi berdasarkan dari apa? Nanti jawabannya adalah zonasi nanti ditetapkan berdasarkan pada wilayah kecamatan. Ini ya. Karena di YouTube banyak sekali menanyakan zonasi dan berharap zonasi dibubarkan. Nah ini memang kebijakan pusat adalah pemerataan pendidikan, jadi tidak serta-merta yang di provinsi untuk dibubarkan. Kemudian yang paling krusial ini saya sampaikan, dokumen apa yang menjadi bukti calon peserta didik, ini yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, bahwa untuk tahun-tahun yang lalu kita menggunakan surat keterangan tidak mampu SKTM, tapi karena dengan kondisi yang SKTM yang menjadi viral, kemudian dari pemerintah pusat untuk menghentikan SKTM, kemudian data untuk buktinya nanti calon peserta didik adalah yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial di TKS atau yang dulu disebut BTT, dan itu datanya ada di Dinas Sosial dan dari pusat itu Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua adalah data PIP. Nah, ini nanti akan kita lakukan untuk validasi secara daring. Jadi teman-teman nanti calon peserta didik yang akan mendaftar nanti akan terverifikasi, tervalidasi secara daring pada satuan pendidikan masing-masing. Kemudian kalau terkait dengan
berapa usia kakak yang nanti dipersyaratkan sebagai bukti domisili, karena khusus untuk beberapa hal tadi yang perpindahan orang tua, kemudian ya, usia kakak batasannya adalah yang telah diterbitkan paling singkat adalah 1 tahun dan belum sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dan ini berdasarkan data administrasi kependudukan. Tentunya pada KK, tanggal pencetakan KK tidak bisa dijadikan dasar lamanya bertempat tinggal berdasarkan domisili di suatu alamat. Kemudian untuk melihat lama waktu bertempat tinggal domisili dilihat berdasarkan tanggal data entry dan tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk. Ini di Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut nama dan juga by name by address berbasis juga NIK dan untuk dilakukan verifikasi oleh Dukcapil. Kemudian apakah nanti surat keterangan domisili atau SKTM akan berlaku? Nah, ini karena proses sekarang sudah masuk di dalam KK yang terintegrasi dengan Dukcapil, maka tentunya di tahun ini SKD surat keterangan domisili ini tidak berlaku. Pada PPDB tahun 2021-2020 ini, 2002 ini tidak lagi memberlakukan SKD maupun SKTM. SKD memang boleh, tetapi hanya khusus pada kondisi-kondisi yang tertentu, force majeure seperti bencana alam maupun bencana sosial. Kemudian, apakah satuan pendidikan SMP, misalkan MTS dan sederajat, wajib melakukan input data awal? Nah, satuan pendidikan SMP, MTS nanti dan sederajat mohon bantuannya untuk bisa menginput data awal ya di aplikasi kami dan akan nanti dilakukan verifikasi dan validasi dan sekaligus untuk memudahkan proses pendaftaran. Tentunya nanti saya mohon di satuan pendidikan untuk melakukan input data awal dan nanti token nanti dari masing-masing satuan pendidikan akan kami berikan khusus sehingga tidak siswa sendiri yang menginput, tapi data-data awal itu sudah terinput lebih dulu oleh satuan pendidikan. Kemudian ada pertanyaan, kenapa prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA negeri? Tentu ini berpedoman pada regulasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang khusus jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA. Yang SMK tentunya dengan pola jalur lain, prestasi, dan juga yang lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang dan apa yang saja yang termasuk di dalamnya. Kemarin menjadi pertanyaan, menjadi polemik di beberapa orang tua atau wali murid atau juga siswa yang mau melakukan PPDB dan tentunya ini kami sampaikan lebih awal dan yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal pada setiap tahun, artinya terjadwal. Dan dilakukan seleksi, dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, kemudian berkelanjutan, dan juga mempersyaratkan keikutsertaan peserta berdasar prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Dan tentunya kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan dari pembiayaan dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat nantinya. Kemudian
jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam aplikasi input pendaftaran. Nanti di dalam sistem aplikasi kami akan menyebutkan, akan memunculkan daftar-daftar kejuaraan-kejuaraan yang berjenjang. Tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mempunyai prestasi yang menjadi salah satu pilihan kalau tidak masuk di dalam zonasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kejuaraan yang tidak berjenjang dan apa persyaratannya? Kejuaraan tidak berjenjang merupakan suatu kejuaraan, baik itu lomba, invitasi, sayembara, selainnya yang tersebut pada kejuaraan berjenjang. Tentunya hampir sama ya. Tetapi ini diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi, maupun dari induk olahraga, maupun instansi lainnya yang sesuai dengan kewenangan. Nah, nanti juga kami akan sebutkan beberapa kejuaraan-kejuaraan yang tidak berjenjang. Kemudian, kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan anak guru pada jalur pemindahan orang tua, tadi juga telah disebut bahwa guru yang dimaksud adalah guru ASN maupun non-ASN. Jadi kalau PNS maupun non-PNS. Yang dibuktikan dengan surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Bahwa guru tersebut adalah bertugas di satuan pendidikan tersebut. Kemudian pada jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Contoh misalkan orang tuanya adalah guru SMA Negeri 1, maka anak tersebut mendapat fasilitas di SMA Negeri 1, bukan di SMA negeri yang lain. Kemudian ini kemarin kami sampaikan bahwa pada nilai rapot kemarin, mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam PPDB ini dan aspek kompetensinya meliputi satu mata pelajaran IPA, kemudian mata pelajaran matematika, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Termasuk di dalamnya kemarin dua aspek harus tercantum. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan. Dan pada masing-masing semester dan juga telah tertuang dalam dokumen rapot peserta didik. Artinya rapot yang telah dikeluarkan oleh satuan pendidikan itu nanti diinputkan di dalam aplikasi, meliputi satu adalah kompetensi pengetahuan dan juga adalah yang kedua adalah keterampilan. Nanti perhitungannya adalah di rata-rata dua tersebut. Jadi tidak hanya salah satu, tapi dua-duanya masuk di dalamnya. Kemudian di PPDB tahun ini kami juga akan membuka satu kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga ini tidak semuanya satuan pendidikan SMA di Jawa Tengah ini membuka, tapi ada beberapa yang membuka. Dan ini tujuannya adalah yang pertama adalah sebagai upaya pembinaan potensi, bakat maupun talenta serta minat calon peserta didik di bidang olahraga dan sekaligus juga sebagai wujud layanan pendidikan yang berkesinambungan. Di Jawa Tengah kita belum ada sekolah olahraga, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah nanti dukungan ke depan 1-2 tahun nanti ke depan insya Allah kita bisa menyiapkan sekolah khusus olahraga. Kemudian kelas khusus olahraga ini merupakan wujud sinergi antara tingkatan pemerintah dalam menjembatani pengelolaan kewenangan pendidikan dasar maupun juga pendidikan menengah. Kemudian Bapak Ibu, di beberapa kabupaten memang tidak semuanya ada kelas khusus olahraga.
apakah misalkan ada calon peserta didik yang di dalam satu kabupaten tidak ada kelas khusus olahraga, apakah bisa mendaftarkan pada kabupaten lain? Karena secara prinsip adalah diperbolehkan. Karena KKO tidak dibatasi oleh zonasi. Ini perlu kami sampaikan bahwa calon peserta didik yang mempunyai bakat olahraga bisa mendaftar kelas khusus olahraga. Tentunya ada seleksi juga tersendiri. Ya, seleksi akan dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara kelas khusus olahraga nanti sesuai dengan bidang olahraga yang akan ditetapkan sebagai unggulannya. Apakah itu renang, ataukah misalkan sepak bola, ataukah atletik, dan lainnya. Namun demikian, kiranya perlu dipertimbangkan terkait dengan pembiayaan. Ini karena membutuhkan biaya yang besar, maka sekolah yang memiliki kelas olahraga memang perlu mempertimbangkan biaya-biaya dalam pelaksanaannya. Kemudian, dan yang dari luar kabupaten kota, tentu nanti perlu pertimbangan biaya ya untuk tempat tinggal maupun kebutuhan pesertanya. Selain program untuk kelas khusus olahraga, Provinsi Jawa Tengah juga dalam PPDB ini menyelenggarakan pendidikan inklusi. Jadi ada kelas inklusi khusus di beberapa satuan pendidikan SMA maupun SMK. Ini juga menyelenggarakan kelas inklusi dan tentunya ini adalah sebagai bentuk layanan pendidikan yang setara dan juga berkeadilan. Tentunya anak-anak yang membutuhkan, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini berhak untuk memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan umum melalui layanan inklusi sesuai dengan kesiapan dan juga kemampuan daerah. Di sekolah luar biasa sudah ada, nanti sekolah anak-anak khusus luar biasa, tetapi di satuan pendidikan umum SMA nanti ada beberapa yang siap untuk membuka, tapi dengan ketunaan khusus ya, yang bisa diakomodir oleh satuan pendidikan tersebut. Kemudian inklusi tadi telah dilayani pada pendidikan SMA maupun SMK. Nanti akan kami sampaikan beberapa satuan pendidikan SMA SMK yang memang siap, karena tidak semuanya SMA SMK negeri siap untuk pelayanan inklusi ini. Dan itu beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Kemudian mohon di-share, Mas, yang perhatian Mas di slide yang tadi, terakhir kali, slide yang terakhir sebelum terima kasih. Jadi untuk bisa di-slide-kan. Oke. Untuk satuan pendidikan SMP, MTS, dan sederajat, nanti terkait dengan token input data, nanti mohon bisa berkoordinasi dengan tim kami, maupun Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada alamat email kami, ppdb-jateng2021@gmail.com. Yang terakhir, slide yang terakhir sebelum itu. Mohon bisa dicatat Bapak Ibu, nanti ada teman-teman kami yang sudah siap untuk bisa dihubungi terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Ini silahkan nanti bisa dicatat.
silahkan yang mau bertanya. Tentunya ini adalah awal dari sosialisasi kami, dan tentunya masih panjang nanti sosialisasi berikutnya yang akan kami lakukan, termasuk nanti juga informasi Pergub ini kalau memang beberapa hari ke depan kalau sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur, tentunya nanti Juknis juga segera kami terbitkan dan juga akan kami share kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah untuk bisa memahami semuanya. Dan tentunya nanti dari satuan pendidikan di SMP, di MTS, dan juga sederajat yang kami mohon bantuannya untuk bisa bekerja sama untuk membantu anak-anak kita dalam rangka untuk input data pada aplikasi kami. Sehingga nanti tidak menyulitkan terhadap anak-anak didik. Terima kasih Pak Berto. Saya menambahkan secara teknis saja ini. Yang pertama ialah kami minta untuk teman-teman sekolah asal, baik SMP maupun MTS dan sederajat, masing-masing akun untuk mengisi data itu sudah dikirimkan lewat